Saya suka dari Babdogo Coin di sini, mereka itu melakukan suatu percepatan terobosan dan juga percepatan ya guys ya. Jadi oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Share juga video-video receh update agar banyak holder-holder baru dari token favorit kalian, agar token favorit kalian segera turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lagi token, salah satu token favorit juga, ini adalah Babdogo Coin. Kita bahas sekilas. Untuk Babdogo Coin adalah token meme ya, atau token meme yang sudah listing di Hotbit, Coin Tiger, dan ada news lagi mereka akan listing di Bitmart ya. Nanti kita akan ke newsnya, dan sekarang ini kita akan bahas dari token sekilas. Token Babdogo Coin ini adalah token ini akan ada, kalian akan mendapatkan 5% dari setiap transaksi yang akan kembali ke setiap pemegang, dan 5% di setiap transaksi yang ditambahkan ke likuiditas ya guys ya. Jadi ketika kalian hanya memiliki memiliki koin ini atau token ini di Trust Wallet, secara otomatis setiap ada penjualan dan pembelian kalian akan mendapatkan 5% dari transaksi tersebut. Dan uniknya dari token ini adalah akan melakukan pembakaran selalu 2 kali lipat. Jadi token ini adalah token favorit saya. Kenapa? Karena dia juga akan masih dalam proses untuk untuk audit sertiknya juga ya, masih, meskipun dia belum 100% terselesaikan, tapi dia sudah hampir 100% ya. Jadi masih tahap proses 100% untuk audit sertiknya. Dan yang saya suka di sini adalah yaitu pembakarnya selalu 2 kali lipat. Jadi kita hanya target saya tahun 2023 tidak sampai akhir ya, pertengahan gitu. Saya yakin untuk Babdogo Coin ini sendiri akan ngepam ya, bisa sampai Rp1. Saya yakin ya, sangat-sangat yakin. Jadi saya rencana akan menambah pasokan, sebenarnya pengen hari ini, tapi masih belum ada dana bebas ya, masih kurang untuk dana bebasnya. Kemungkinan ya hari Minggu itu sudah ada dana bebas atau uang jajan untuk menambah pasokan di Babdogo Coin ini. Jadi ketika pembakarannya di sini ya, untuk kalian yang belum mengerti dari Babdogo Coin ya, ketika setiap token yang dibakar akan menggandakan jumlah pembakaran sebelumnya, sehingga harga token meningkat. Jadi ketika setiap token dibakar maka harga semakin naik itu ya. Ketika total pasokan token semakin tinggi harga tokennya, jadi semakin sedikit total pasokan ya, maka harga semakin tinggi, seperti itu. Oke, itu sekilasnya. Dan di sini kita coba, biasanya kalau ada di sini ada bocoran kalau mau listing, seperti kita lihat aja dulu. Oke, ini ada gambar terbaru di sini. Mungkin di sini nanti akan ada bocoran ya, kalau biasanya kalau Babdogo Coin melakukan listing di Bitmart gitu, mungkin di sini biasanya akan ada bocoran gambar-gambar seperti itu. Jadi nanti kita lihat untuk infonya dari Babdogo Coin ketika kalau mereka akan melakukan listing di Bitmart. Oke, kita ke peta jalan dulu. Yang saya suka dari Babdogo Coin di sini adalah untuk fase pertama sudah terlaksana. Jadi di sini yang saya suka dari Babdogo Coin di sini, mereka itu melakukan suatu percepatan, terobosan, dan juga percepatan ya guys ya. Jadi token ini di fase pertama ini sudah terselesaikan semua, dan juga fase kedua terselesaikan semua juga. Fase ketiga masih beberapa terselesaikan. Namun yang saya sukai adalah token ini melakukan terobosan dan juga percepatan seperti itu. Jadi ada project-project lain yang dikerjakan oleh developer selain di peta jalannya. Jadi di sini ada website babdogo.io ya. Ini adalah website terbaru dan sekarang masih dalam proses coming soon ya. Ini masih dalam proses, sorry, agak lemot untuk ini. Jadi masih tahap coming soon, dan di sini mereka juga akan melakukan project metaverse ya. Jadi project ini sangat booming tahun-tahun mendatang, dan mereka juga membeli tanah di sandbox gitu ya. Jadi mereka nanti akan melakukan di sini, mereka akan membuat game di jaringan sandbox ya, di metaverse-nya sandbox itu nanti ada game, acara, dan juga ada NFT Babdogo Coin, dan juga NFT di sandbox gitu ya. Jadi ini adalah proyek-proyek terobosan ya, proyek-proyek yang di luar dari peta jalan mereka gitu. Mereka melakukan sesuatu yang beda. Jadi ada suatu percepatan dan juga terobosan dari developer. Jadi token ini sangat-sangat recommended ya. Jadi kalau menurut saya token ini bagus banget. Dan untuk target kita memegang dari token ini itu sekitar 1,5 tahun
saya yakin bisa mencapai 0,5 atau 1 rupiah. Jadi dan mungkin saya nanti targetnya adalah 0,5 rupiah atau 1 rupiah. Karena kenapa saya memiliki alasan untuk kenapa saya akan hold untuk beberapa koin maksimal 1 rupiah atau sebelum 1 rupiah. Alasannya ini ya guys ya. Kita akan masuk ke BSC scan. Alasannya seperti ini. Jadi kita akan masuk ke holdernya dulu ya. Jadi kita masuk ke holdernya dulu. Di sini ini adalah yang sedikit ngeri-ngeri sedap gitu ya guys ya. Di sini ada apa namanya, dompet-dompet yang gemuk gitu ya guys. Jadi kalian harus memiliki target di bawah dari dompet ini gitu. Jadi target kalian, misalkan kalian memiliki 1 miliar token gitu ya, kalian jangan, kalau bisa ya jangan sampai 1 rupiah gitu ya. Sebelum 1 rupiah kalian take profit, atau setengah rupiah pun kalian cuan banget gitu ya. Sudah 0,5 pun sudah cuan 500 juta. Jadi kalian harus memiliki target ya. Jaga money management kalian juga gitu, karena di sini ada holder yang gila gitu ya. Yang holder yang sangat gila banget ya. 11% ada 11% memegang token, dan juga 5%, 4% ini. Oh, 5% ini ada di sini 5%. Jadi 3 dompet ini ketika mereka swap token mereka ke apa namanya, Binance ya misalkan, atau USDT gitu, maka otomatis market akan down parah gitu ya, akan hancur marketnya. Jadi kalian di sini, makanya saya bilang untuk public token favorit juga, tapi ini istilahnya itu token ini itu apa, ngeri-ngeri sedap ya guys ya. Istilahnya itu ketika 3 dompet ini take profit maka down parah gitu. Jadi kalian harus memiliki target dari harga kalian di bawah dari dompet paus ini gitu. Karena paus ini pun pasti akan memiliki target, entah itu 1 rupiah atau setengah rupiah. Mungkin kalau prediksinya mungkin 1 rupiah ya guys ya. Bisa jadi 1 rupiah, karena untuk apa namanya, kemarin waktu Shiba Inu 1 rupiah itu ada dompet yang dikira mati gitu ya guys ya. Mereka juga memindahkan token mereka gitu, koin mereka. Tapi waktu itu hanya sekedar memindahkan ke dompet yang lain, nggak menjualnya gitu. Tapi efeknya ke market pun down karena semua pada panic sell gitu ya guys ya. Jadi kalian harus bisa jaga money management kalau ketika kalian membeli public coin. Dan ya inilah dunia market, istilahnya dunia kripto. Jadi kalian juga harus bisa mengontrol dan menentukan target kalian ketika kalian menentukan mau terjun di dunia kripto gitu. Itu adalah sisi baik buruknya ya, istilahnya keuntungan dan kekurangan dari public coin. Karena public coin pemegangnya di sini untuk dompet teratasnya 11%, 11% sama 5% dikuasai oleh 3 dompet ini gitu. Jadi mereka ini, dompet ini ketika mengambil itu, efeknya pasti akan down parah gitu ya guys ya. Ya ada baik buruknya juga. Kalau mereka masih istilahnya masih menyimpan token yang nggak menjual tokennya, ini masih aman-aman aja gitu. Tapi ketika dompet ini dijual gitu ya, ini sangat parah itu, pasti down parah. Oke, itu adalah sekilas dari untuk holder dari Puff Dogecoin, dan kita akan langsung ke Twitter ya untuk informasi Puff Dogecoin. Oke, kita sudah masuk ke Twitter dari Puff Dogecoin. Di sini ada news dari Crypto Kojima. Jadi ini ada informasi kalau Puff Dogecoin akan listing di Bitmart Exchange ya pada tanggal 10 Januari 2022 jam 3 AM EST, atau itu sama dengan 4 PM WIB ya, jam 4 sore gitu ya guys ya. Oke, mungkin itu adalah ini informasi ini adalah suatu langkah kecil dari Puff Dogecoin. Kenapa? Itu kabar bagusnya adalah berarti untuk Puff Dogecoin ini adalah proyeknya real ya, istilahnya itu developer kerja keras, dan untuk roadmapnya berjalan sesuai dengan roadmap. Bahkan mereka melakukan terobosan dan melakukan percepatan ya untuk peta jalannya. Di luar roadmap tersebut, mereka melakukan apa namanya, terobosan membeli tanah di Sandbox, dan akan launching, istilahnya di sana akan membuat game, NFT, dan judi di dalam ekosistem Sandbox gitu ya, Metaverse Sandbox. Ini untuk kedepannya sangat-sangat bagus, dan saat ini market lagi ngedam ya. Apabila kalian masih belum memiliki dan berani untuk masuk di Puff Dogecoin, kalian bisa masuk sekarang. Tapi ini bukan suatu ajakan atau ajakan beli atau jual ya guys ya. Jadi semua risiko tanggung jawab masing-masing, karena konten ini hanya sekedar informasi dan juga opini pribadi. Jadi ingat, Dior analisa ulang.
dan mungkin sedikit banyaknya untuk kekurangan dari Pub Dogecoin atau kekurangan dan kelebihan dari Pub Dogecoin seperti itu. Jadi menurut saya bagus untuk kedepannya karena metaverse itu kedepannya akan booming. Jadi ini jangka panjangnya bagus, tapi untuk jangka 1 tahun lebih, untuk prediksi saya itu 1,5 tahun ke depan, mungkin kalau dia akan ngepam sampai misalkan Rp1 atau 0,5 rupiah, saya akan take profit sebagian dan saya akan hold sampai jangka panjang, sampai metaverse benar-benar metaverse dari Facebook ataupun Microsoft benar-benar launching gitu ya. Jadi di situ nanti akan booming untuk token-token metaverse seperti itu. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya dan share semua video dari Receh Update atau token favorit kalian yang kita bahas agar banyak holder-holder baru ya yang mengetahui tentang token Pub Dogecoin atau token-token yang kalian favoritkan. Jadi banyak holder baru yang berdatangan gitu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.